Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil madsirun wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Sabtu, kita bertemu kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap nasihat-nasihat dari guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu dalam kitab Mafatihur Rabbani, yang insya Allah tema kali ini bagaimana untuk menjadi kekasih Allah. Bagaimana untuk menjadi kekasih Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para penonton yang berbahagia, yang setia menemani saya, izinkan saya untuk membacakan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata beliau, di samping itu kamu harus mengambil anak-anakmu lalu duduk di depan pintunya. Di sini mengedepankan Syekh untuk mengambil anak-anak. Jadi anak-anak ini kita harus didik dengan baik, ya, terutama pendidikan agama, supaya mereka menjadi anak-anak yang solehah, solehah, anak yang soleh dan solehah. Soleh untuk laki-laki, solehah untuk perempuan. Waladun sabikun, ya. Apa itu waladun sabikun? Nantinya anak yang lebih sukses melebihi daripada orang tuanya. Dan waladun solihun adalah anak yang soleh melebihi orang tuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Makanya pendidikan agama perlu untuk anak-anak kita. Lalu duduk di depan pintunya. Ini berarti bukan hanya saja anak-anak, keluarga kita semuanya ibadah, ya, semuanya taat, semuanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di depan pintunya. Jadi untuk menjadi kekasih Allah, yaitu kita menasihati keluarga, terutama anak-anak kita, ya, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-solehah anak-anak kita. Jadi ingin menjadi kekasih Allah, yaitu keluarga. Ku angpusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini salah satu ingin menjadi kekasih Allah, yaitu adalah kita menjaga diri dan menjaga keluarga. Kemudian kata Syekh, dan bersabar atas kepahitan obatnya. Nah, kita apapun harus bersabar dengan keadaan yang telah diberikan oleh Allah, kita terima dan sabar. Ternyata yang namanya sabar itu ada tiga. Ada sabar menjalankan perintah Allah, ada sabar terhadap musibah, ujian, dan ada sabar yaitu kita meninggalkan larangan Allah. Ini sabar yang luar biasa. Ada tiga sabar. Yang pertama, menjalankan perintah Allah itu harus sabar. Sholat harus sabar, baca Quran harus sabar, ya, sodako harus sabar, semuanya harus sabar. Kemudian sabar dilanda ujian. Ketika ada ujian, cobaan, kita harus sabar, semuanya kembalikan kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar kita menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, kita harus menjauhi larangan Allah itu dengan kesabaran sebetulnya, ya. Maka seperti innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Kemudian kata Syekh, maka pada saat itulah kebutaan akan hilang darimu. Jadi oleh Allah akan dihilangkan segala bentuk dosa-dosa, ya.
Jadi kita akan menjauhi dosa, akan menjauhi kemaksiatan, akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rendahkanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sholat itu harus merendahkan diri, ya. Harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ibadah atau ketika apapun, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam sholat, ya. Karena sholat itu as-sholatu wasilatun lirabbi, sholat itu langsung hubungan dengan Allah, maka kita harus merendahkan diri. Ketika takbiratul ihram, niatkan merendahkan diri, kemudian doa iftitahnya dengan lembut, ya. Kemudian baca al-fatihahnya juga itu dengan kerendahan hati, ya. Mudah-mudahan ketika al-fatihah niatkan, ya Allah jawablah al-fatihah ini, ya, jawablah sholat kami ini, kabulkanlah sholat kami ini. Nah, itu rendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampaikanlah hajat-hajatmu. Nah, ini Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ada sholat hajat, ya. Nah, ketika berdoa, ya, ketika sholat kemudian zikir, berdoa, ya, sampaikanlah hajat-hajatmu, baik itu hajat duniawi atau hajat akhirat, ya. Sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kemudian janganlah engkau menghitung amal-amal yang ada pada dirimu. Ini kita kalau mengandalkan amal tidak akan ada nilainya. Tidak akan bisa masuk kepada surganya Allah kalau kita dinilai dengan amal kita, itu tidak pantas untuk masuk surganya Allah. Yang masuk surganya Allah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kata Syekh, jangan kau menghitung-hitung amal yang apa pada dirimu. Contoh kita sodakoh, ya, sodakoh, wah, dibewarakan, ya, diberitakan saya sodakoh sekian, semuanya pada tahu, ya, pada tahu. Tapi ya mudah-mudahan semuanya harus didasari dengan keikhlasan. Semuanya harus didasari dengan keikhlasan. Jangan dihitung-hitung amal, ikhlas saja. Tarku riya minat ta'ah, tinggalkan sifat riya dalam ketaatan. Jangan ingin dipuji kalau kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Janganlah engkau menghitung amalan yang ada pada dirimu. Buanglah ia di bawah kaki dengan keikhlasan. Jadi yaitu harus dengan ikhlas semuanya. Karena Allah. Sholat karena Allah, sedekah karena Allah. Kemudian mencari nafkah karena Allah. Mendidik anak karena Allah. Sabar terhadap ujian karena Allah. Semuanya harus karena Allah, keikhlasan. Karena Allah ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tutuplah pintu makhluk dan bukakanlah pintu al-haq. Nah, ketika kita sholat, ya, ketika kita bermunajat, ketika zikir, ya, ataupun di luar sholat, ya, kita beraktivitas, dalam hati itu harus sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Nah, kemudian akuilah, kata Syekh, segala dosamu. Nah, kita dosa-dosa kita mulai dari balik
sampai sekarang itu kalau dilihat dosa kita tidak akan terhitung. Saking banyak-banyaknya. Ada ulama, saya pernah menerangkan kemarin dari ceramah sebelumnya, ada ulama yang menggambarkan kalau ada kerikil kemudian dilempar di depan rumah kita, kalau kita berbuat dosa, kerikil itu kita lempar maka akan menggunung, ya, menggunung saking banyaknya dosa kita. Dan untung saja aib-aib kita, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah, ya. Maka jangan membuka aib-aib atau dosa-dosa orang lain. Nah, akuilah segala dosamu, dosa apa saja, dosa yang terkecil sampai dosa yang terbesar, semuanya memohonkan ampun kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian syahidul istighfar, ya. Kemudian sholat tobat, ya. Kemudian mandi tobat, ya. Kemudian semuanya akui segala, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Doa atau doa tobatnya Nabi Adam, Rabbana zolamna angpusana wa ilang tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Akuilah dosa-dosa kita, dosa kepada anak, dosa kepada istri, dosa kepada orang tua, dosa kepada teman, dosa kepada siapa saja, dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, habdu minallah, habdu minanas. Semuanya kita harus mengakui dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, minta ampunan atas segala kekurangan-kekuranganmu. Karena minta ampunan, kata Syekh, minta ampunan atas segala kekuranganmu, ya. Jadi kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Inilah supaya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita harus bertaubat, ya. Tobatnya bukan tobat sambal, coelde, ya. Walaupun kita dalam bahasa Sunda malada gitu, ya. Kemudian nyoel lagi, itu namanya tobat sambal. Harus tobatan nasuha, tobat yang sebenarnya. Kalau kata Syekh, itu adalah tobat lahir dan batin. Lahir adalah baik aktivitas kita dengan orang lain, dalam bahasa sosial John Politikon, berhubungan dengan orang lain, maka kita minta maaf. Ataupun secara batin kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada Rasul, maka minta ampun, ya, semuanya. Minta ampunlah atas segala kekuranganmu. Yakinlah bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan manfaat dan madarat. Contoh kesuksesan, keberhasilan itu adalah izin. Itu adalah sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud, ya. Tidak ada yang memberi manfaat dan madarat kecuali Allah. Ataupun semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud. Tidak ada yang memberi manfaat dan madarat kecuali Allah. Yang baik-baik, ya. Yang baik-baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan itu berasal dari Allah. Yang jelek-jelek itu adalah berasal dari kita sendiri, ya, berasal dari kita sendiri. Jadi yang tidak ada yang memberi manfaat dan kemadaratan, semuanya izin Allah. Tapi kata Allah, yang baik-baik itu datang dari Allah, yang jelek-jelek itu datang dari diri kita. Tidak ada yang memberi atau menahan. Semuanya tidak ada yang memberi menahan. Kalau itu sudah rizki, ya, kalau kita sudah rizki kita, walaupun jauh, itu tidak akan ada yang menahannya.
memberi atau menahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya tergantung, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pada saat itulah kebutaan akan hilang pada dirimu. Kita akan dijaga, bahkan kita tidak akan menjauhkan dari sifat-sifat dosa kita. Sifat-sifat dosa kita. Bahkan basyirahmu akan menggerakkan matamu. Basyirah ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan matamu, yaitu melihat kepada kebaikan-kebaikan. Nah, itulah menjadi kekasih Allah, yaitu ya pertama di antaranya yaitu kita harus mendidik anak, mendidik keluarga, ya. Ku angpusakum ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian kita bersabar atas kepahitan, bersabar terhadap perintah Allah, bersabar terhadap larangan-larangan Allah. Itu. Kemudian rendahkan dirimu, ingin menjadi kekasih Allah, kita harus merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, itu merendahkan diri kepada Allah. Kemudian ingin jadi kekasih Allah, sampaikanlah hajat-hajatmu. Allah sangat senang sekali ketika kita berdoa, menyampaikan hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, baik duniawi dan ukhrawi. Kemudian janganlah menghitung amal-amal kita, karena amal-amal kita itu tidak ada gunanya di sisi Allah, ya, yang tidak akan bisa membeli surga kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menghitung-hitung amal, harus dengan keikhlasan. Tutuplah pintu makhluk dan bukakanlah pintu khalik. Jadi dalam diri kita, dalam hati kita, makhluk-makhluk hilangkan. Yang ditetapkannya di dalam hati kita, tetapan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, minta ampun, ya, minta ampun kepada Allah. Kemudian yakinkan dalam diri kita yang memberikan manfaat, madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah insya Allah yang namanya kita akan dijauhkan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dikabulkan doa-doa kita ataupun kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana ingin menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Wa iyyakum syobam paminallah wa iyyakum hatam paminni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.